Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Pagi-pagi tiba-tiba disambut dengan hujan. Tinggalkan bulan November masuk ke bulan Desember. Hari ini perjamuan kudus. Minggu depan sudah mulai rally Natal. Itu tema minggu depan tema rally Natal. Dalam gereja Reformasi Indonesia menyambut Natal dan rally Natal, rally 1, rally 2 di malam terang lilin, dan puncak itu adalah ibadah perayaan Natal tanggal 20. Kesempatan hari ini mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Allah yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal 18. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan memperhatikan di dalam Alkitabnya atau dalam handphonenya. Alkitab yang sudah terinstal. Saya akan bacakan firman Tuhan ini begitu. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kehidupan Tuhan Yesus memang tidak mudah dipahami oleh para muridnya, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, orang-orang yang mendengarkan ajaran langsung dari dia, dan bahkan hari-hari dibimbing, dituntun oleh dia, tidak juga mampu memahami seperti apa kehidupan, seperti apa misi, seperti apa panggilan yang Yesus harus lakukan di dalam dunia. Injil Yohanes mencatat bagaimana peristiwa ketika Kristus hadir ke dalam dunia. Yohanes menyorot Kristus dari perspektif bahwa dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman itu adalah Allah itu menjadi manusia. Melihat dari perspektif keilahian Kristus dibanding dengan beberapa Injil lain yang melihat bagaimana Yesus adalah Raja, bagaimana
Oleh sebab itu maka tidak sulit bagi Yudas, seorang pengkhianat dia, untuk mengetahui akan keberadaan Kristus, di mana dia berada, jam berapa, pada waktu kapan. Karena sebelum Yudas mengkhianati Yesus, sebelum Yudas meninggalkan perkumpulan dengan Kristus, Yudas pun salah seorang bagian yang pernah bersama dengan Yesus di dalam kehidupan yang dia jalani. Oleh sebab itu maka Yesus mengatakan semuanya. Kapan Yesus mengatakan itu? Ketika dia sudah menyampaikan beberapa hal tentang, kalau membaca ayat itu pasal 17, kita membaca di sana, maka ada doa Tuhan Yesus untuk para muridnya. Setelah dia mengatakan bahwa bagaimana dia berdoa menyerahkan para muridnya dan mereka tidak akan binasa, maka Yesus kembali bersama dengan para muridnya, membawa muridnya untuk memasuki sebuah taman yang tentunya di dalam Injil lain disebut sebagai Taman Getsemani. Yohanes tidak menuliskan, tidak menyebutkan taman tersebut. Ya, Yohanes mengatakan bahwa di situ ada suatu taman dan Yesus masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini suatu kebiasaan yang sangat baik, yang sangat indah yang dilakukan oleh Kristus dengan murid-muridnya. Ada satu kedekatan, ada satu relasi yang indah. Ini adalah satu sistem pemuridan yang tentu saja boleh diikuti. Bagaimana kita dengan murid-murid kita punya kedekatan, punya relasi, sehingga murid-murid tahu dan kita sebagai guru dalam konteks Yesus dan murid-muridnya, Yesus tahu bagaimana pergumulan murid-muridnya, dan murid-muridnya juga akan terbiasa terdidik di dalam satu persekutuan. Yesus bersama-sama dengan para muridnya masuk ke dalam taman itu, dan tentu bukan untuk bermain, bukan untuk bersantai, bukan untuk menikmati indahnya taman, indahnya bunga yang berwarna-warni, bukan itu. Tapi ketika Yesus bersama-sama dengan para muridnya, di situ mereka bergumul bersama-sama. Kita bisa membayangkan bagaimana mereka sharing. Petrus, bagaimana pengalaman imanmu? Yohanes, seperti apa pergumulan kehidupanmu? Thomas, bagaimana engkau? Dan seterusnya. Kita bisa membayangkan bagaimana interaksi Yesus ketika dia membawa murid-muridnya masuk dalam sebuah taman dan bergumul di sana. Walaupun ada satu tempat atau ada satu peristiwa di mana Kristus sendiri bergumul di taman Getsemani. Tapi ini bukanlah kali pertama Kristus bersama dengan para muridnya di sana, karena teks yang kita baca memberitahukan bahwa taman itu, tempat itu, dan juga peristiwa atau aktivitas seperti itu biasa dilakukan oleh para murid. Ketika mereka ada di sana, Yudas yang mengkhianati dia, yang tahu tempat itu karena ia sering bersama-sama dengan Yesus dan para muridnya yang lain, datang ke situ. Tentu saja peristiwa kedatangan Yudas bukanlah peristiwa yang tidak diketahui oleh Yesus. Yesus tahu semuanya, apa yang akan terjadi padanya, yang dialaminya, yang akan dilakukan oleh orang-orang terhadap dia. Kali itu bagaimana respon Yesus, reaksi Yesus terhadap munculnya Yudas, terhadap kedatangan Yudas bersama dengan pasukan yang begitu banyak. Paling tidak lebih dari 500. Dari sini berapa SMP? Angkatan 200 seperti itu. SMA berapa? 400. Itu sebanyak ini. Tiba-tiba datang rombongan di dalam kegelapan malam. Lalu mereka membawa lentera, membawa senjata suruh. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh para pembenci Yesus, para pemusuh Yesus, baik dari sisi orang-orang Farisi atau Taurat, atau dari sisi penjaga pedang, maupun dari sisi pasukan Romawi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa betul-betul dipersiapkan oleh
pasukan baik Romawi maupun pasukan baik polisi yang diperlengkapi dengan segala kemampuan perang mereka, dengan segala kekuatan. Padahal tubuh mereka gagah perkasa, kekar, sehingga ketika menginterogasi orang tidak bisa berkutik. Tapi hal yang sangat menarik bahwa ketika mereka datang ke sana, bukan mereka yang mengambil seluruh percakapan yang ada di sana. Siapa? Tetapi Yesus. Yesus yang mengendalikan seluruh kisah, seluruh percakapan yang ada. Bukan mereka yang menguasai akan Kristus, tapi Kristuslah justru yang berkuasa atas mereka sekalipun. Yudas yang datang ke sana memberikan ciuman, mencium sebagai satu tanda yang diberikannya kepada para prajurit yang mengikuti dia, bahwa inilah dia yang harus kalian tahu. Inilah dia yang harus kita bawa ke pengadilan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus? Sebelum orang bertindak, maka Yesus bertanya dan berkata, siapakah yang kamu cari? Yesus yang mengenali. Yesus orang Nasrani. Aku dia. Siapa yang kamu cari? Yesus orang Nasrani. Siapa yang kamu cari? Yesus orang Nasrani. Dua kali pertanyaan itu, dua kali juga Yesus menegaskan, akulah dia. Pernyataan Kristus tentang akulah dia mengingatkan orang Yahudi, mengingatkan orang Israel pada peristiwa di mana Musa melihat sebuah atau suatu tempat di mana semak belukar, ada nyala api di sana, dan Musa mendekati tempat itu. Siapakah engkau? Aku adalah akulah Tuhan. Atau di dalam bahasa Alkitabnya adalah ego eimi. Akulah Tuhan. Ini memberitahukan kepada para pengusung Kristus bahwa Kristus adalah Mesias, Kristus adalah Tuhan yang sama, yang sehakikat, yang setara dengan Allah, yang dijumpai oleh Musa. Apakah itu menyurutkan langkah para musuh Kristus untuk menangkap dia? Tidak, betul. Tetapi bagian ini menyadarkan kepada kita bahwa hal yang sangat menarik yang diperhatikan di sana. Bagaimana pembelaan Kristus terhadap umatnya, terhadap para muridnya. Ya. Yesus memberitahukan kepada para penangkapnya atau kepada orang-orang yang berusaha untuk membinasakan dia, yang membawa dia. Bagian dari pembelaan Kristus juga nanti ada bagian tertentu yang menyadarkan kepada kita tentang bagaimana otoritas dan kuasa Kristus. Yesus merespon dengan sangat luar biasa. Dia membuka diri. Dia bukan seorang penjahat, karena itu dia tidak melarikan diri. Berbeda kalau orang penjahat. Kalau koruptor mau ditangkap, dia akan melarikan diri. Ya, beberapa waktu lalu gubernur Kalimantan Selatan, ketika sudah terdeteksi oleh KPK ini ada tindakan korupsi, dia berusaha melarikan diri, dan bahkan ada sampai sekarang penjahat-penjahat tertentu yang belum ditangkap. Ada politikus, ada pejabat-pejabat, ada orang yang begitu jahat, tapi ketika dicari mereka menghilang. Tapi tidak demikian dengan Kristus. Yesus justru membuka diri. Siapa yang kamu cari? Yesus mengatakan, akulah dia. Akulah dia. Akulah dia. Ketika Kristus menyatakan akulah dia, maka orang-orang yang tentu saja dengan segala kekuatan,
dengan pasukan yang banyak, dengan alat perang yang mereka miliki, senjata, suhu, dan tentara, tiba-tiba mereka terjatuh. Kalau Kristus mau melakukan perlawanan, maka tidak ada satupun dari mereka yang punya kekuatan untuk melawan Kristus. Bahkan kalau dia mau minta para malaikat surgawi, para tentara surgawi datang untuk melindungi dia, mengalahkan semua musuh yang ada, nggak ada yang sama. Kristus dengan dia mengatakan, akulah dia, mundurlah mereka semua dan jatuh ke tanah. Sehebat apa kekuatan manusia sehingga bisa menaklukkan Allah? Sehebat apa dan sekuat apa manusia sehingga manusia mampu menaklukkan Tuhan? Karena itu kita kalau diberi kekuatan oleh Tuhan, kita bersyukur. Dan pakai kekuatan itu bukan untuk melawan Allah, tapi pakai kekuatan itu Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Cuma jangan seperti Petrus juga, nanti dengan kekuatan itu tiba-tiba ambil pedang terus. Itu juga bukan cara yang tepat untuk dilakukan di dalam pembelaan Kristus. Maka tampillah Petrus sebagai seorang murid yang senior, murid yang dipercayakan, pimpinan para rasul. Yang tentu kalau kita membaca Injil bagaimana kisah perjalanan kehidupan Petrus, dipanggil di tepi danau Galilea, seorang penjala ikan menjadi penjala manusia, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan harta kekayaannya, karena kita sudah bahas itu mendengar kemarin juga dari Pak Eder bahwa tidak semua nelayan itu adalah nelayan yang miskin. Mereka punya karyawan, mereka punya orang bapak. Petrus ketika dipanggil dan mengikut Kristus, dia selalu tampil yang terdepan. Ketika Kristus bertanya kepada para muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia? Oh, ada yang mengatakan engkau adalah anak manusia, itu adalah salah satu dari nabi. Anak manusia itu Elia yang akan datang. Tapi Petrus berkata, ketika ditanya, menurut kamu siapakah anak manusia? Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ketika orang-orang banyak mengundurkan diri, meninggalkan Yesus, dan Kristus juga berkata kepada para muridnya, silakan kalau kalian mau pergi, mundur, nggak mau ikut aku, silakan ikut yang lain. Tapi Petrus juga tampil dan berkata, kemana kami akan pergi? Mau kepada siapa lagi kami akan pergi? Karena firman-Mu, perkataan-Mu adalah hidup yang kekal. Yohanes pasal 6. Di dalam bagian ini kita membaca bahwa Petrus ketika melihat orang-orang yang mau menangkap Yesus lalu terjatuh, dan bahkan melihat kondisi gurunya barangkali akan ditangkap, diikat, dianiaya, maka Petrus tampil dan membela Yesus di sana. Karena bagi Petrus tidak mungkin Mesias itu mengalami penderitaan, tidak mungkin Mesias mengalami yang namanya penganiayaan, tidak mungkin Mesias itu mati, enggak. Mereka masih memahami bahwa Mesias, raja yang memimpin mereka adalah raja yang menaklukkan kekuatan Romawi sehingga mereka terbebas dari penjajahan Romawi. Oleh sebab itu kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23, waktu Yesus memberitakan tentang penderitaannya bahwa anak manusia akan pergi ke Yerusalem, menderita dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu Petrus menegur Yesus, menarik Yesus, nggak boleh begitu, nggak bisa begitu. Apa yang dikatakan Petrus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa kau.
Ini bukan kehendak Tuhan bagimu. Petrus mengatakan ini bukan kehendak Tuhan bagi engkau, Yesus. Engkau tidak akan menderita, engkau tidak akan mengalami penganiayaan, engkau tidak akan mengalami penyiksaan. Mendengar perkataan Petrus yang demikian, maka apa yang dikatakan Yesus dalam pasal 23 yang di Matius pasal 16 dan 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau sebab sambungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Oleh sebab itu maka ketika Petrus tampil dengan data perkasa, membela, melindungi gurunya, melindungi Yesus katakan, bukan itu caranya. Sarungkan pedangmu. Karena itu kalau kita mau mengasihi Kristus, membela Kristus, bukan dengan cara kekerasan. Kristus tidak mengajarkan kekerasan untuk mengikuti. Kristus tidak mengajarkan pembunuhan. Kristus tidak mengajarkan penganiayaan. Kristus tidak mengajarkan tindakan apapun yang menyakitkan. Bahkan kalau jangan kau benci, tapi kasihlah. Doa. Sebetulnya kalau kita membaca dalam perspektif perjanjian lama, apa yang dilakukan oleh Petrus ini sangat berkonsekuensi besar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, telinga satu potong, mesti ganti juga telinganya yang potong. Tapi ketika telinga salah seorang hamba dari imam besar itu terputus, Petrus ya Yesus lakukan sembuh. Walaupun ini juga bagian dari tanda untuk memperlihatkan kepada orang banyak akan siapa dia, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, perbuatan yang ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu maka John Calvin memberikan penjelasan. Begitu terang benderangnya Kristus, Sang Allah, Sang Mesias, tetapi kegelapan dunia, kegelapan mata manusia, oleh karena dosa dan kejahatan di dalam hati mereka tidak melihat kemuliaan yang Kristus nyatakan, berkaitan dengan teks yang kita baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka bagaimana Kristus di dalam bagian ini menyatakan misi yang harus dia emban, pekerjaan yang harus dia lakukan. Sarungkan pedangmu. Bukankah kau tahu seharusnya anak manusia itu menderita? Karena sudah disampaikan kepadamu di dalam peristiwa beberapa kali Kristus atau beberapa kali yang menyampaikan kepada engkau atau kepada kalian. Harusnya kalian memahami bagian. Sarungkan pedangmu. Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam teks yang kita baca kita juga mempelajari bagaimana proteksi Yesus terhadap para muridnya, terhadap Tuhan. Akulah dia. Kalau aku yang kalian cari, aku yang kalian tangkap, biarkan mereka pergi. Tidak ada urusan keselamatan dengan apa yang dilakukan oleh para murid. Tidak ada urusan penebusan dengan manusia yang mengerjakan, kecuali satu, manusia Kristus. Oleh sebab itu Petrus tidak boleh mengintervensi jalan salib yang harus dijalani Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, maka ayat ini atau bagian ini juga sangat relate dengan kehidupan kita, bahwa kita mesti menyadari siapa yang melindungi kita, siapa yang menyelamatkan kita. Kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhan. Kadang-kadang kita bergantung pada apa yang kita miliki untuk menyelamatkan diri. Kita pikir kita punya kekuatan, kehebatan, kemampuan, kekayaan, apa
bukan itu yang menjamin keselamatan, tapi akulah pengorbananku, darahku yang tertumpah, tubuhku yang kukorbankan. Maka kerelaan Kristus menanggung sebuah penderitaan bagi umatnya di dalam bagian ini kita. Di dalam penderitaan apapun, ingat, Kristus tak memikirkan orang lain. Di dalam kesulitan, dalam penderitaan, Kristus bukan memikirkan apa tentang, tapi bagaimana keselamatan. Bagaimana keselamatan dalam menderita. Karena kita manusia, ketika kita menderita, kita pernah mati. Kasihan dunia, saya kasih hati. Ayo kamu masih ada saya. Kristus bahkan dalam kesulitan menghadapi kematian atau kita akan Kristus memikir kehidupan orang-orang yang sama-sama dengan dia. Tindakan Petrus di dalam menggunakan pedangnya untuk menghunus telinga dari salah seorang imam seorang hamba dari imam besar itu sangat bertentangan dengan apa yang Kristus jawab. Kristus, kalau bicara tentang kerajaan Kristus, pemerintahan Kristus, bukanlah pemerintahan yang menggunakan kekerasan, bukanlah pemerintahan yang menggunakan pedang, bukanlah pemerintahan yang menggunakan senjata, tapi pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang menggunakan cinta kasih, menggunakan damai sejahtera. Pemerintahan Kristus, kerajaan Kristus bukan persoalan jasmani, tapi perkara spiritual. Keimaman Kristus bukanlah keimaman yang mempersembahkan hewan, bukanlah keimaman yang mempersembahkan manusia yang lain, tetapi keimaman Kristus adalah keimaman yang mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya. Karena dia berkata, bukankah aku yang harus menderita, aku yang harus minum cawan? Untuk siapa? Untuk saudara saya. Pengakuan Kristus kepada Bapa bukanlah pengakuan yang menyiksa, yang memberikan ruang bagi dirinya. Sehingga saya punya ruang sedikit, dong Papa, saya kasih kesempatan sedikit. Tidak. Tetapi pengakuan Kristus adalah pengakuan yang sempurna, taat sampai mati di kayu salib. Paulus menulis itu dalam Filipi pasal 5. Oleh sebab itu, betapa bersyukurnya kita ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita cinta kasih, pengorbanan, penebusan yang membuat engkau dan saya hidup dan memuliakan Dia. Biarlah yang menebus hari ini menyadarkan kepada kita, Kristus sudah mati untuk dan kita. Hari ini apa yang bisa kita lakukan bagi Kristus di dalam pelayanan? Kristus sudah menyatakan cinta kasih. Apa yang bisa kita berikan kepada Dia? Dia mengorbankan yang terbaik, tubuhnya, nyawanya, darahnya, Dia persembahkan. Ketika kita mau melayani, ketika kita mau mengasihi, ketika kita mau mempersembahkan sesuatu kadang-kadang kita masih memikirkan hal tujuan. Bahkan walaupun kita terjadi di sini, kalau kita terjadi di sini, jangan lupa kau sudah mengalami Kristus yang begitu luar biasa. Maka ketika kau mempersembahkan korban bagi Kristus, apakah persembahanmu kau hancurkan untuk memberikan Kristus? Itukah yang kita berikan kepada orang yang kita cintai, yang kita kasih? Kalau engkau mengasihi seorang wanita atau seorang pria, kalau engkau mengasihi dia, engkau berikan bunga, apakah
apakah kau berikan bunga yang sudah mati, yang sudah layu? Aku mau kasih kau berikan bunga. Wah, langsung marah. Ini penghinaan, kasih mungkin dalam berikan bunga, indah yang sekali. Paham semua. Demikianlah harus kita persembahkan hidup. Mari kita berdoa. Kita